Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Amir Sniper Aceh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini teman-teman, saya akan menjawab satu pertanyaan dari teman-teman subscriber kita yang menanyakan, "Bang, unit gejeluk apa yang paling bagus?" Nah, pertanyaan ini sangat-sangat berat untuk kita menjawabnya ya teman-teman. Jadi singkat saja saya menjawab, saya tidak mengutarakan satu unit atau misalnya merekomendasi satu unit yang bagus. Atau misalnya saya bilang ini yang bagus atau ini di video ini tidak teman-teman. Tapi kita sedikit membicarakan tentang pengalaman yang sudah ada ya. Baik, di sini untuk unit gejeluk itu teman-teman semuanya bagus-bagus ya. Semuanya tahan lama. Yang namanya unit itu sudah pasti ada kerusakannya, tergantung dari pemakaian. Yang namanya kita menggunakan seal-sealnya itu dari bahan-bahan karet, jadi yang namanya bocor itu sudah pasti ada teman-teman. Jadi kualitas itu kadang-kadang tergantung juga kepada mereknya teman-teman. Ada sebagian merek yang memang berkualitas bagus, ada sebagian merek yang kualitasnya rendah, dan ada juga yang menjual merek ya, karena merek sudah ternama jadi kualitasnya tidak diutamakan lagi. Yang penting sudah produk sudah jadi langsung disebarkan. Jadi banyak kekecewaan daripada kita pelanggannya kan, kita yang membelinya teman-teman. Bahkan saya juga pernah mendapatkan gejeluk yang mungkin namanya itu tidak terlalu populer, tapi bisa bertahan lama juga teman-teman dan memiliki kualitas yang luar biasa. Untuk gejeluk teman-teman, rata-rata dia memiliki tabung itu ada 60, panjang 60, laras 60 itu rata-rata ya. Dulu ada diciptakan sampai 70, tapi sekarang tidak lagi karena terasa sangat agak sedikit lebih berat teman-teman. Ada yang ciptakan 2 double tabung ya. Itu jadi agak sedikit lebih berat. Dan untuk tabung gelau gejeluk itu bervariasi ukuran OD-nya. Ukuran besarnya ada yang OD 25, paling besarnya 25 teman-teman. 25, ada yang sekitar 22. Nah, yang seperti ini, yang ini 22. Ini tabung 22. Ada yang tabung 19 dan juga ada yang 16. Nah, tergantung selera kita memakainya yang mana. Kalau semakin kecil tabung, berarti jumlah shotnya semakin sedikit. Karena volumenya itu sedikit ya, udara yang masuk itu sedikit ke tabungnya. Karena dia tabungnya kecil. Jadi kelebihannya itu agak lebih ringan daripada yang OD lebih besar. Nah, mungkin itu perbedaannya teman-teman. Dan selanjutnya, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami ini tentang gejeluk teman-teman, saya sudah memesan gejeluk itu sudah lumayan banyak juga, bermacam-macam variasi mereknya ya. Ada dari Pasopati, ada dari Sanaji, ada dari jenis apalagi BJ Hunter, Alligator, ada lagi merek-mereknya teman-teman, saya lupa
Jadi sesuai dengan pengalaman ini teman-teman, saya pernah kalau unit gejeluk Sanaji itu saya rasa mungkin ratusan pucuk sudah ada ya. Jadi yang punya kendalanya itu yang sudah saya dapatkan itu 2 pucuk ya. Yang pertama di bagian patrian di pompa gejeluknya teman-teman, di pangkalan pompa gejeluknya di sini. Itu ada patriannya itu ada benjolan lalu bocor dari situ. Nah, itu yang pernah saya alami 1 pucuk dan yang 1 pucuknya lagi tabungnya retak. Nah, itu untuk Sanaji. Jadi kenapa terjadi seperti itu? Itu mungkin bukan kekurangan daripada produk itu sendiri teman-teman. Yang kita alami itu kesalahan dari pengguna. Yang tabung retak itu kapasitas udara yang dari 2500 PSI biasa diisinya itu sampai 3200 lebih teman-teman. Jadi masih cukur-cukur tidak meledak ya, cuma retak saja sampai bocor. Nah, yang patrian itu juga begitu teman-teman. Mungkin kapasitas udaranya yang terlalu tinggi, terjadi dia tidak tangguh menahan. Jadi maka terjadilah bocor pada patriannya. Nah, itu dari unit gejeluk Sanaji ya. Yang lainnya masih aman sampai sekarang teman-teman. Dan untuk Pasopati tidak terlalu banyak lagi saya pesan teman-teman, karena dulu saya pernah pesan sekitar beberapa puluh pucuk ya. Jadi itu tersisa sekitar 5 pucuk ada yang tidak bocor. Nah, rata-rata itu bocor di patrian tempat pompa gejeluknya. Nah, jadi saya stop saja, kasihan juga karena kita patrian di kampung juga tidak bisa teman-teman ya. Jadi susah. Saya kembalikan ke pabriknya kembali, nanti pas balik ke kita lagi, kita pakai sekitar sebulan udah terjadi bocor lagi. Nah, jadi mohon maaf nih teman-teman, saya tidak mempromosikan, saya berbicara apa adanya karena saya tidak punya keuntungan apa-apa di sini. Karena di sini kita berbagi ilmu, kita berbagi informasi, dan kita berbicara saling terbuka saja teman-teman ya. Saya tidak punya keuntungan dari pihak mana. Saya berbicara sesuai dengan pengalaman. Saya tidak menjelek-jelekkan produk-produk yang lain. Nah, banyak video-video saya itu yang teman-teman lihat, boleh teman-teman cek di video saya sebelumnya, itu banyak video-video bocor dari gejeluknya ya. Mungkin kita tidak menyalahkan produknya ya, seperti saya bilang tadi teman-teman. Mungkin dari pengguna itu terlalu ceroboh ya, banyak ceroboh. Kita bilang PSI-nya di 2000 saja, 2500, dia isi 3000 lebih. Mungkin kesalahan-kesalahan dari pengguna teman-teman. Kita tidak menyalahkan dari produknya karena kita akui produk-produknya bagus-bagus ya. Nah, itu dari gejeluk teman-teman yang bertanya gejeluk mana yang bagus. Kita juga pernah pakai alligator tapi tidak terlalu banyak, masih aman juga. Dengan ada harga-harga yang harga murah, yang ada pernah yang tidak bermerek juga ada, masih juga tahan ya, masih bagus ya. Yang mungkin teman-teman lebih tahu dan lebih memahami tentang gejeluk ataupun ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, silakan tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Beri pendapat yang sehat agar kita bisa berbagi ilmu ya. Di sini kita bukan tempat menyombongkan diri. Saya bangun channel ini tempat kita berbagi ilmu, tukar pendapat untuk saling menambahkan ilmu kita. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobi.